Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di Indonesia? Alhamdulillah, sehat selalu Bang Nuim. Ya, nampaknya dingin-dingin sedap ini berbanding terbalik dengan bagian utara muka bumi. Luar biasa ini Bang Nuim. Irak sudah 50 derajat, mati lampu pula karena terlalu banyak energi dipakai. Ya, di Eropa nggak boleh keluar sebentar, bisa kering kita otaknya di sana itu. Cemana dunia ini luar biasa. Tapi kayaknya Bang Nuim kedatangan tamu nih semalam nih ya. Siapa Bang Nuim itu di Masjid Vestal? Di tengah pemerintah pemerintah apa nih? Australia nampaknya nggak kuat pula menghadapi tekanan dari masyarakat. September akan membuka hubungan dengan Palestina menjadi sebuah catatan yang harus didengar langsung dari Bang Nuim Hayat ini. Sementara Heng Hong Amerika dan Rusia nampaknya akan bertemu di Alaska. Apa yang akan terjadi? Waktu hari terakhir besok ya, waktu Amerika akan menjadi catatan apa ini antara Cina dan Amerika. Belum lagi urusan deadline yang disampaikan oleh Israel kepada warga Palestina sampai Oktober besok harus keluar dari Gaza. Innalillah, luar biasa yang akan menjadi juga catatan tajuk kami di hari ini. Apa yang Bang Nuim lihat dari percaturan dunia? Tentu saja dari negeri yang awal dengan adanya abolisi dan amnesti, sebuah langkah catur yang nampaknya bisa dilihat di tengah 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Haulnya Bung Hatta juga hari ini barusan kami bacakan. Silakan Bang Nuim Hayat, dari sudut mana Bang Nuim akan 30 menit ke depan akan didengar oleh berapa? 36 negara. Hari ini cukup banyak yang dengar kita nih Bang Nuim. Silakan Bang Nuim Hayat. Tafadhol. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya memang haul Bung Hatta ya 80 tahun menarik sekali karena orang seperti Hatta ini kok rasanya agak langka ya yang ada di Indonesia. Karena beliau ini orang yang memang luar biasa jujur dan tidak tanggung-tanggung, begitu rela untuk meninggalkan jabatan karena dia sudah tidak setuju dengan posisi yang diambil oleh pemerintah pada waktu itu. Maka beliau menulis sebuah, kalau tidak salah saya ada semacam esai lah sekarang, karangan bernama Demokrasi Kita. Nah di dalam demokrasi kita itulah beliau memperingatkan agar kita hati-hati karena kita tidak bisa demokrasi dengan artian bahwa memang benar-benar demokrasi seperti yang di barat dan lain sebagainya. Karena memang ya barangkali bangsa kita masih atau rakyat kita masih belum cukup mampu untuk benar-benar berdemokrasi. Artinya begini, kalau kita melihat demokrasi itu kan adanya apa yang disebutkan sebagai trias politika, yaitu ada sistem legislatif dan yudikatif. Nah ini dua penting sekali. Jadi eksekutif, legislatif ini tidak begitu berfungsi. Kita ingat ya, saya ingat betul apa yang kejadian pada waktu itu. Ketika saya akan diwawancarai oleh sebuah stasiun radio di Indonesia yang mengatakan kita mau bicarakan tentang niat untuk mendirikan sebuah ibu kota baru. Dan kami sudah sepakat. Jadi artinya grup kami sudah sepakat bahwa itu memang harus didukung. Tidak ada yang berani mengatakan tunggu dulu. Tunggu dulu, ini bagaimana caranya? Ini kan urusan sangat penting. Nah sekarang apa yang terjadi? Semua setuju, semua setuju, semua setuju. Jadi ketika misalnya terjadi pembicaraan di dalam DPR tentang revisi undang-undang KPK, semua setuju. Semua setuju. Padahal mereka bisa melihat bahwa pada waktu itu begitu banyak cerdik cendekiawan, begitu banyak pakar-pakar, begitu banyak akademisi di Indonesia yang memohon jangan disetujui, jangan disetujui. Tapi DPR yang konon mewakili rakyat tidak melindungi rakyatnya. Jadi bagaimana mereka makan uang rakyat, mau tidak mau, karena pemerintah negara itu tidak punya uang, yang uang itu kan uang rakyat. Istilahnya kalau di Australia, the taxpayer, orang yang membayar pajak. Ya, jadi segala yang ada, tanah dan lain sebagainya, hasil dan lain sebagainya yang diambil oleh negara itu adalah milik rakyat. Tapi kenapa kita tidak bisa betul-betul berdemokrasi 80 tahun? Kita sudah 80 tahun merdeka. Kan sedih kita melihatnya. Lalu kita mengatakan kita pernah punya demokrasi terpimpin, gagal. Kita punya demokrasi Pancasila, juga gagal. Masalahnya penegakan hukum yang belum 100%. Itu saja. No, jadi kalau di dalam Islam yang dikatakan wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil, ketika menghukum di antara manusia hukumlah secara adil, itu masih belum. Kita lihat kasus Tom Lembong sampai harus
presiden turun tangan dan lain sebagainya. Ya, dan segini sahabatnya kemarin datang ke Australia, ke Melbourne untuk memberikan ceramah dan memberikan kesan bahwa beliau cukup optimis dengan keadaan di Indonesia. Alhamdulillah kalau beliau optimis. Tapi kita melihat sekarang misalnya koran Singapura hari ini mengatakan, waduh, ini Indonesia kok berani sekali nih memperluas angkatan bersenjatanya. Ini dikatakan bahwa dengan pembukaan, dengan adanya 6 kodam lain sebagainya, padahal katanya sekarang ini bukan saja dalam soal keuangan Indonesia harus hati-hati, tetapi bahkan menurut koran The Straits Times Singapura, bahwa menurut pandangan mereka ada kebimbangan di kalangan masyarakat tentang peranan dari TNI, peranan dari militer. Nah, sekarang kita melihat orang mengatakan ya ini bisa terjadi karena apa ya? Karena Parcok yang begitu berkuasa, Partai Coklat yang begitu berkuasa, dan ini ya sesuatu yang kalau kita lihat dari luar, bagaimana Kejaksaan Agung dikawal oleh TNI misalnya, ya itu sesuai hukum. Tapi kan kita melihat ini bagaimana ada jeruk di dalamnya gitu. Bukan, ini kan TNI untuk musuh dari luar negeri. Ini kok musuh jadi ini dalam istilahnya seakan-akan ada dalam tanda kutip musuh dalam selimut. Nah, ini berbahaya. Siapa kira-kira musuh dalam selimut? Jadi hal-hal yang seperti ini kita kenang kembali. Sebentar lagi kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan proklamasi kemerdekaan. Dan Bung Hatta, Allah yarhamu, ini orang kesian. Setelah beliau wafat, itu ketika katanya masuk ke kamar, ke pustakanya lah di rumahnya, itu ada buku atau majalah gitu. Dan di buku atau majalah itu ada guntingan koran. Guntingan koran itu adalah iklan sepatu Bali buatan Swiss, yang dikatakan beliau tidak sampai akhir hayatnya tidak mampu untuk membelinya. Itu satu kebanggaan. Masa orang bekas wakil presiden sekarang ada yang mengatakan IKN kasih aja mau wakil presiden Gibran. Ini mau beli sepatu dari tidak sanggup. Dan beliau adalah tokoh yang pernah mengatakan dengan hati yang berat. Dan ini sebagai sindiran bahwa korupsi di Indonesia sudah membudaya. Karena itu, orang seperti Mukhtar Lubis, yang waktu itu punya koran yang sangat disegani, itu Indonesia Raya. Mukhtar Lubis bilang, wah, kalau memang katanya korupsi sudah membudaya, ya kita ajarkan di sekolah. Oh iya, jadi ini, dan ternyata kalau Bung Ihsan perhatikan, ada lagu yang ini kita sebut juga hari Senin minggu lalu. Di Indonesia itu ada lagu yang lucu sekali, Minal Aidin wal Faizin. Nah, di sini pada akhirnya dikatakan pesan, korupsi jangan lakukan lagi. Jadi dari tahun 50-an itu korupsi sudah tidak bisa diberantas. Bagaimana tidak bisa memberantas korupsi? Itu yang hampir payah masuk di akal. Karena apa? Ya karena kalau sekiranya ada anggota atau ada wakil rakyat yang mengatakan, woi, koruptor jangan dizalimi. Rakyat boleh dizalimi, koruptor tidak boleh. Ini kan terbalik. Jadi demokrasi kita ini bagaimana? Itu yang pernah dibahas oleh Bung Hatta, dan masih kita mesti percaya bahwa kita betul masih merupakan bangsa yang feodalistis. Wih, luar biasa Bung Hatta. Ijazahnya pun menjadi kebanggaan di Belanda ya. Luar biasa ini kan, korupsi ijazah juga menjadi fenomena yang luar biasa hari ini ya. Ya, luar biasa. Bang Nuim, ijazahnya dipajang atau disimpan di mana Bang Nuim? Pernah? Nggak tahu di mana. Kemarin ini ada yang bertanya, saya jumpa dan bertanya, katanya saya dengar Anda pernah jadi dosen di Universitas Monash. Oh bukan, saya bilang bukan dosen begitu. Saya jadi dosen tamu selama 2 tahun. Jurusan apa? Yang Anda? Halo. Wah, kok mati? Halo. Nah, ya para pendengar, kami coba. Tadi terputus. Dosen apa, Bang Nuim, di Universitas Monash? Dosen. Nah, karena begini, waktu itu Monash akan memperkenalkan suatu mata kuliah baru, yaitu Islam. Nah, jadi ada seorang profesor yang menulis buku bahwa dia mengatakan, namanya Mel Reclus, sudah meninggal. Mel Reclus ini orang Amerika, pernah di Inggris, kemudian di Australia, dan dia mengajar di Monash, kemudian pernah mengajar di Singapura dan lain sebagainya.
Dan dia pernah menawarkan kepada saya untuk saya mengerjakan S3. Waktu itu saya pernah dalam suatu seminar di Monash itu mengatakan ada keanehan bahwa jumlah umat Islam di Indonesia paling besar, bertambah besar, tetapi kekuatan dan kekuasaan umat Islam makin merosot. Zaman itu, waktu itu masih Soeharto, masih jaya-jayanya. Lalu dia mengatakan, kenapa kamu tidak bikin S3 katanya, meneliti persoalan ini. Nah, ketika Monash mengatakan akan mencari seorang tenaga yang berkualifikasi tentunya untuk memberikan kuliah mengenai Islam, Profesor Mel Reclus mengatakan, jangan cari profesor, kenapa tidak seorang Muslim awam? Lah, kok iya ini Muslim awam ini bahasa Inggrisnya bolehlah katanya. Ini lebih bagus, jadi dia bisa memberikan pandangan tentang Islam yang lebih dikenal begitu. Jadi bukan Islam. Nah, itulah makanya saya kemudian diminta oleh Monash selama 2 tahun menjadi dosen tamu dalam bidang Islam. Jadi menarik sekali karena banyak studennya cukup banyak di bidang polisi. Jadi, tapi saya mengatakan bahwa saya bukan ahli, saya awam, itu yang penting awam. Jadi menceritakan bagaimana kehidupan seorang Muslim awam, begitulah kira-kira. Tapi di sana sini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Islam. Nah, ini yang menarik. Ketika kita bicara mengenai soal Pancasila, mengenai demokrasi Pancasila, itu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini seperti dikatakan oleh Karen Armstrong, seorang biarawati dari Inggris yang meninggalkan gereja untuk menulis banyak tentang Islam. Dia mengatakan sesungguhnya Al-Quranul Karim mengamanatkan kepada umat Islam untuk membentuk sebuah masyarakat yang adil dan beradab. Nah, ini yang selalu Islam itu selalu dicemooh ya. Oh, ini terutama kalau orang Yaman ya, termasuk ini orang Yaman. Kadang-kadang orang Yaman itu berbahaya. Padahal menurut Mel Reclus, masuknya Islam ke Indonesia itu membuat Indonesia modern. Inilah. Jadi kita itu tidak mau modern sebenarnya. Modern itu menghilangkan feodalisme. Kita masih takut. Kita masih takut. Barangkali takut bertanggung jawab. Nah, itu. Luar biasa. Tapi cerita takut nampaknya warga Sydney kemarin itu enggak takut tuh, demo ribuan di jembatan. Apakah ini yang menyebabkan Australia juga merubah pikiran untuk mengakui Palestina atau bagaimana Bang Nuim ini ceritanya Bang? Enggak juga. Ini ada tentunya pengaruh dari Eropa juga seperti Perancis seperti begini. Waktu itu pemerintah daerah New South Wales yang ibu kotanya Sydney bersama dengan Kapoldanya yaitu komisaris di sana disebutnya komisaris polisi mengatakan tidak boleh demonstrasi pro Palestina dan lain sebagainya, bukan karena soal politik tapi ini karena soal lalu lintas dan lain sebagainya, karena mereka ingin untuk memenuhi jembatan yang sangat terkenal di Sydney. Itu salah satu jembatan yang paling terkenal, itu namanya disebut macam gantungan baju, yaitu Sydney Harbour Bridge. Itu hari Jumat, pada hari Jumat orang menuntut, mereka yang ingin demonstrasi unjuk rasa menuntut, terpaksa pengadilan bersidang pada hari Sabtu, dan di situ pengadilan mengatakan mereka berhak untuk melakukan unjuk rasa. Ya, pemerintah tidak bisa berikan apa-apa. Hukum jalan. Karena di sini ya hukum inilah dia. Jadi kalau dikatakan hukum adalah panglima, bukan ideologi tapi hukum adalah panglima. Di sini kita melihat bagaimana hukum bekerja di Australia ini. Itu. Di situ dikatakan pengadilan dengan mudah saja. Mereka punya hak untuk demonstrasi. Hampir 100.000 orang. Sekitar 100.000 orang. Hujan lagi. Bukan tidak hujan. Dalam keadaan gede. Karena apa? Ini soal kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini dia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini yang penting. Ini penting, adil ini. Selalu diingatkan. Kamu ingat ya. Itu seorang khatib kalau selesai khutbah Jumat selalu mengingatkan. Innallaha ya'muru bil adil wal ihsan. Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat baik. Lah, kok berbuat baik? Ya belakangan, karena berbuat baik kita boleh tepuk dada tanya selera, boleh pilih kasih. Tapi berbuat adil, wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adil. Dan ini bainan nas ini di antara manusia, di mana contohnya adalah bahwa seorang khalifah, seorang menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an,
memperkarakan, ada yang mengatakan seorang Kristen, ada yang mengatakan seorang Yahudi, yang dituduhnya mencuri pakaian perangnya. Pergi ke pengadilan. Di pengadilan hakim bertanya, mana ini siapa punya? Ali bilang saya punya. Buktinya mana? Ya nggak ada. Kalah. Khalifah dikalahkan oleh seorang non-Muslim. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adil. Ketika kamu menghukum di antara manusia, hukumlah secara adil. Jangan sampai kebencian membuat kamu menyeleweng dari keadilan. Nah ini, jadi bukan hanya kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam Pancasila, tetapi juga di dalam kehidupan yang dikatakan dalam Islam, dalam Al-Quran. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adil. Itu penting lah ini ya, nggak tahu ya ini juga terjadi di Amerika atau tidak ya, karena nggak tahu di Melbourne ini gelandangan ada nggak ya, katanya di Washington itu sekarang banyak gelandangan ini. Cemana nih Bang? Saya juga ngebayangin gitu di Washington itu gelandangan banyak, Masya Allah. Gimana Bang? 6.000 orang. Bayangkan dari penduduk sekitar barangkali 700.000 dan sebagainya. Menariknya di sini, Washington ini kan unik dia. Dia bukan negara bagian dan lain sebagainya. Nah ini banyak gelandangan yang tidur. Bayangkan di musim dingin, di mana suhu, saya ingat tuh, ketika bukan apa ya, ini mengingat saya itu 2 kali ditawari untuk bekerja di Suara Amerika, tapi saya bertolak. Dan seorang kawan saya mengatakan ditutup tuh siaran. Ya bukan ya itu di VOA ya, Voice of America, saya tolak. Jadi di situ dikatakan, seorang kawan saya mengatakan, waduh Bang katanya, itu di Washington tuh kalau musim dingin katanya pagi mau pergi kerja itu katanya kita mesti pakai skop tuh, katanya itu segala salju dan sebagainya di depan garasi gitu yang mesti di skop dibuang. Ya, ngeri sekali saya mendengar itu lah antara lain. Jadi bisa dibayangkan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tunawisma, mereka harus hidup ya di alam lepas. Dalam musim seperti itu. Nah, kita melihat ini bukan hanya di Washington. Di hampir semua kota di Amerika itu banyak dalam tanda kutip gelandangan, tunawisma. Tetapi kenapa pemerintah Amerika tidak mengayomi mereka, tapi malahan menghabiskan begitu banyak uang untuk mengayomi Israel? Nah, ini ada alasannya. Ya, ada alasan yang menarik. Apa Bang? Ini alasan yang menarik. Jadi sekarang begini, kalau kita melihat ini di Amerika itu, ada seorang pemimpin gereja yang bernama John Haji. John Haji ini luar biasa dia ini. John Haji ini pokoknya bukan luar biasa, sangat luar biasa. Dan dia mengatakan bahwa ada umat Kristen Zionis. Umat Kristen yang Zionis. Dan ini dia mengatakan. Lanjut. Ya, Kristen bukan. Jadi agamanya tetap Kristen, tapi filosofinya Zionis. Jadi artinya berpihak dan bersama dengan Israel. Nah, John Haji ini mengatakan, ini penting katanya, penting untuk terus mempertahankan Israel. Karena dengan nanti hancurnya Palestina dan lain sebagainya, ini akan membuat nubuat tentang kedatangan kembali Yesus Kristus ke permukaan bumi akan menjadi kenyataan. Jadi seorang ulama mengatakan, apakah kamu, wahai orang-orang kulit putih, apakah kamu katanya mengharapkan agar mereka yang berada di Gaza itu mati kelaparan, supaya nubuat yang kamu katakan, nubuat bahwa Yesus akan kembali ke bumi, turun kembali ke bumi setelah Israel mampu, dalam ada buku kitab Ezekiel di kitab orang Yahudi mengatakan bahwa akan hancur 5 musuh Israel. Pertama katanya Rusia, kedua Iran, ketiga Turki, dan ada beberapa lainnya yaitu Palestina dan lain sebagainya. Kalau ini sudah hancur, maka Yesus akan turun ke permukaan bumi. Karena ini menariknya begini, maaf ya, kalau kita baca Bible dalam Perjanjian Baru, itu memang ada dikatakan dalam Matius bahwa sebenarnya kalau menurut Paulus, Yesus itu kan segera turun kembali untuk menyelesaikan masalah ini, tapi rupanya tidak menjadi kenyataan. Nah sekarang John Haji ini mengatakan, dia mengatakan, dan ini orang Kristen Zionis ini sangat bahagia. Dan orang Israel mengetahui bahwa menariknya kedatangan Yesus ini nantinya akan diiringi oleh 2 juta dalam Revelation, dalam Wahyu, diiringi oleh 2 juta malaikat.
Yesus menunggang kuda putih turun dari langit dan bertanya kepada umat Yahudi yang jumlahnya sekarang ini kira-kira 14 juta. Apakah kamu menerima saya sebagai juru selamat? 2/3 mengatakan tidak, 1/3 mengatakan menerima. Nah, terjadilah apa yang di dalam Injil dikatakan di dalam Bible, peperangan Armageddon. Yang 2/3 ini hancur. Yang 2/3 ini luluh lantak dibuat oleh. Jadi orang Israel mengetahui bahwa 2/3 dari umat mereka akan hancur dibuat karena kedatangan kembali Yesus Kristus. Tapi mereka diam-diam karena mereka tidak percaya terhadap ajaran agama Kristen. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Sebagaimana orang Muslim menganggap Isa bin Maryam sebagai seorang rasul yang agung luar biasa. Nah, ini yang menjadi masalah. Inilah yang menjadi masalah ini. Jadi ini ada perbedaan antara Zionis dan Yahudi itu sendiri, karena banyak tokoh-tokoh Yahudi dia ini juga menentang ribuan demo sekarang di Israel sendiri di tengah waktu tenggat. Ya, waktu tenggat Oktober ini perjuangan, termasuk reporter yang sudah hampir 300 orang tewas, baru-baru ini pun tewas seorang reporter yang menjadi sebuah tajuk kita hari ini juga nih. Silakan Bang Nuim. Ya, itu kan itu Al Jazeera, dari Al Jazeera. Ada 6 orang sebenarnya, 6 orang yang tewas. Mereka itu dikatakan diasasinasi secara khusus. Nah, karena apa? Karena memang Israel tidak menghendaki kalau ini sampai tersebar luas. Kelihatan bagaimana anak-anak yang sama sekali tidak bersalah, yang kurus kering tinggal tulang dengan kulit, kita melihatnya saja kita tidak sanggup. Mau makan juga kita tidak jadi makan, tidak sanggup. Bagaimana umat manusia bisa? Ini kan manusia juga. Sedangkan ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ini perempuan ini akan masuk neraka. Kenapa? Dia mengurung kucingnya di dalam kamar, dia dikasih makan, kasih minum. Itu saja sudah bisa membuat orang masuk ke neraka. Bagaimana kalau anak-anak yang tidak berdosa sama sekali? Jadi ini adalah hal yang harus menjadi pertimbangan umat manusia. Ini yang menyebabkan negara-negara seperti Australia, seperti Perancis, itu sudah mulai ada Irlandia, kemudian ada sejumlah negara lain yang juga mengatakan. Tapi kan bagi Israel tidak menjadi persoalan, karena bagi Benjamin Netanyahu, ini anehnya dulu almarhum pemimpin Palestina Yasir Arafat itu tidak mau menyebutnya Netanyahu karena ada Yahunya itu Yahudi. Jadi dia selalu mengatakan Bibi, dia selalu mengatakan Bibi. Nah, ini karena kepentingan Benjamin Netanyahu. Kalau ini selesai, dia harus kembali ke pengadilan karena dia belum selesai kasus korupsi dan lain sebagainya. Dan ini kita lihat kemarin ini di televisi bagaimana penduduk Tel Aviv ribuan orang melakukan demonstrasi dan mengatakan semua ini hanya untuk memenuhi keinginan kepentingan Benjamin Netanyahu. Innalillahi. Ya, ini luar biasa. Ini memang sebuah cerita di tengah sepinya bangsa Arab. Bahkan Mesir mengimpor barang-barang Israel di tengah gemuruh perang ini. Belum lagi cerita Saudi, lain di mulut, lain di tindakan. Apa yang Bang Nuim lihat? Apakah sebenar terkungkung atau tersandra bangsa-bangsa Arab ini terhadap Israel? Bang Nuim kan paham dari zaman awal 100 tahun yang lalu tentang perkembangan di Timur Tengah ini. Bagaimana Bang Nuim? Ya, ini sudah dari sejak awal ketika mereka bersatu padu dengan Inggris dan Prancis untuk menghancurkan khilafah Utsmaniyah. Kelihatan. Itu sudah kelihatan bagaimana Arab ini sebenarnya tidak punya pandangan ke depan. Jadi mereka itu sebenarnya, kalau orang mengatakan, oh jangan bilang orang Arab itu semuanya Muslim dalam artian tidak, mungkin Islam, mereka bahasa Arab, mungkin mereka, tapi tidak, Islam itu bukan apa yang diajarkan di sana. Di sana itu lain lagi, yang dipentingkan adalah kerjasama dengan negara-negara lain untuk kepentingan segelintir. Kepentingan segelintir, bukan kepentingan umat manusia. Kita lihat apa yang terjadi di Sudan. Ya katakanlah Sudan itu Afrika, tapi mereka pakai bahasa Arab. Mereka pakai bahasa Arab, mereka mengaku sebagai orang Arab juga dan lain sebagainya. Kita lihat apa yang terjadi sekarang antara mereka dengan mereka. Kita lihat di Somalia bagaimana apa yang terjadi. Dan ini semuanya menunjukkan ya kan kita mesti wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bersatu, pegang teguh. Nah, ini tidak bisa. Arab ini satu sama lain itu bukan ini itu saling sengitnya. Inilah yang menjadi masalah. Sehingga mereka tidak bisa berbuat banyak
Karena mereka sendiri punya kepentingan pribadi yang lebih diutamakan. Karena selama ini pun mereka sudah sering bertemu, katanya itu di tempat di Syam Sheikh, misalnya itu sering bertemu dengan intelijen Israel dan lain sebagainya. Ini yang betul-betul membuat kita jadi ya memang barangkali inilah perjalanan takdir. Karena memang Al-Quran sendiri juga mengatakan bahwa kami telah waqadaina bil Bani Israel fi kitabi, kami sudah memberikan janji kepada Bani Israel di dalam kitab ini akan melakukan dua kesombongan. Dan itu nanti yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak disebutkan bala tentara yang mana yang akan melakukan hal itu. Lihat ini ya. Karena memang ya, menurut tokoh Palestina, Syekh Yasin, mereka selalu mendengungkan sebentar lagi. Apakah titik nadir ini telah tercapai atau apa, Bang Nuim, dari perjalanan bangsa Palestina ini? Gimana pandangan Bang Nuim? Belum waktunya. Jadi kita tidak bisa mendahului. Karena ini bukan berarti kita tidak berusaha, bukan bangsa Palestina tidak berusaha, tapi lihat sendirilah. Lihat sendiri Abu Mazen ini apa? Luar biasa makhluk yang satu ini. Banyak bocoran-bocoran yang keluar yang mengatakan begitu banyak uang yang diberikan orang sumbangan dan lain sebagainya kepada PLO itu korup dan lain sebagainya pakai nah, ini mau bilang bagaimana? Bagaimana kalau kita mengatakan mau melawan kezaliman, sedangkan yang mau melawannya itu juga zalim terhadap rakyatnya? Bagaimana mau dibikin? Tidak bisa. Kita tidak mau mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel adalah yang bisa dibenarkan. Tidak, karena kita sebagai warga negara Indonesia mengakui sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa. Itu dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar 45 kita. Tapi ya itulah. Jadi kita harus menunggu. Kita harus menunggu sampai datangnya ditepatinya janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan jangan terburu-buru. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan, kesabaran kepada saudara-saudara kita di Palestina. Tapi tidak menutup kemungkinan bencana pun di berbagai tempat. Hari-hari ini Donald Trump menjadi sorotan dunia akan bertemu Putin di Alaska. Juga besok waktu Amerika, hari terakhir Hang Heng Hong antara Trump dengan Cina, juga kita akan lihat lagi tonton sandiwara dunia ini luar biasa. Sementara Bang Nuim, umat muslim di Myanmar menjadi bulan-bulanan dari pergolakan yang ada di sana. Bagaimana Bang Nuim melihat Hang Heng Hong dunia ini? Masih ada 5 menit lagi Bang Nuim. Betul kacau sekali. Kita melihat antara Rusia dengan Amerika. Itu tidak bisa berbuat suatu apa. So, kalau saya jadi presiden dalam sehari itu soal Ukraina, tidak juga kan. Itu tidak juga. Jadi sama saja. Ya, karena ini barangkali merupakan alam itu barangkali mengatakan ya oke. Inilah cara kalian umat manusia yang begitu takabur, begitu sombong, bisa melakukan hal ini dan itu. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Kamu lihat apa yang terjadi. Kamu mengutuk Rusia karena perlakuannya terhadap Ukraina. Bagaimana Israel perlakuannya terhadap Palestina. Ini kan satu macam-macam, ini contoh kan. Ya lihatlah, orang yang mau berpikir, enggak juga. Lihat, yang satu dia puji, ya dia bela, yang satu dia bela yang menghajar, yang satu bela yang jadi bangsa. Ini masalahnya. Jadi pertemuan ini terutama antara Amerika dengan Putin ini, antara Trump dengan Putin, kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya Putin lebih licik daripada yang dianggap oleh Trump. Kita tunggu tanggal mainnya. Sedangkan antara Amerika dengan Tiongkok ini juga menjadi masalah. Masalah ini dalam soal perdagangan. Apakah ini bisa dipertahankan terus? Apakah Amerika mampu untuk bisa terus melakukan pengenakan tarif di Indonesia 19%? Karena sama India udah ribut. Sama India sudah. Padahal dulu peluk-pelukan. Peluk-pelukan. Sekarang India bilang, kalau istilah Indonesia babri-bab. Ini dia tidak bisa. Dan sekarang ada ancaman dari Panglima Militer Pakistan. Dia mengatakan kalau kami diganggu, ini separuh dunia bisa hancur karena kami punya nuklir. Ya, ini sudah sejak lama sebenarnya. India punya nuklir. Ini bayangkan kalau ini. Jadi menarik sekali keadaan senario yang bisa terjadi sekarang ini. Nah, kita tunggu tanggal mainnya. Apakah perdagangan ini bisa selesai atau tidak selesai? Karena Amerika telah membuat banyak musuh dengan sistem tarif yang telah dikenakannya ini. Tapi ya Amerika mengatakan
kami tidak ingin defisit terus-terusan. Jadi kita lihat perkembangan nanti apakah akan diterapkan ini dengan Tiongkok. Sementara yang seperti dikatakan tadi, di mana-mana terjadi gempa bumi. Dan itu keadaan di Yunani misalnya yang terpanas itu kebakaran hutan dibanding tahun sejak 1949. Nah, ini terpanas. Itu yang seperti dikatakan tadi di Irak. Memang biasanya pun Irak 47, 48, 50 sebenarnya. Iya. Kalau kita tahu di Mekah juga 47, 48, Madinatul Munawwarah juga 47, 48 ya. Jadi sebenarnya mereka sudah mampu untuk bertahan. Tetapi kali ini rupanya mungkin disertai dengan angin yang kencang dan lain sebagainya membuat orang mulai merasa tidak tahan menghadapi alam. Nah, ini yang dikatakan. Kalau mau lihat bala tentara lain, ya ini dia. Iya, bala tentara alam yang luar biasa ini. Masya Allah. Terakhir Bang Nuim, 80 tahun. Motonya nih sekarang bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Apa yang ingin Bang Nuim nasihati terhadap bentar lagi hari kemerdekaan kita ini yang bisa menjadi ingatan untuk seluruh pendengar? Silakan Bang Nuim, penutup kita. Jadi kemerdekaan itu kan dicapai dengan kata orang darah dan keringat, dan keringat dan darah. Jadi waktu itu moto kita, semboyan kita, merdeka atau mati. Jadi kabarnya ini terjemahan dari moto seorang pejuang revolusi Amerika, Nathan Hale, give me freedom or give me death. Berilah aku kemerdekaan atau berilah aku kematian. Merdeka atau mati. Jadi banyak yang telah berkorban. Orang seperti Jenderal Sudirman, Allah yarhamu. Orang seperti Diponegoro, Allah yarhamu. Yang mengatakan, kata Khairil Anwar, Diponegoro mengatakan, sekali berarti sudah itu mati. Janganlah sia-sia semua ini. Perjuangan mereka, Bung Tomo dengan perjuangan di Surabaya pada tanggal 10 November, yaitu Hari Pahlawan dan lain sebagainya. Jangan disia-siakan. Kita mesti mengingat bukan saja jasa, tapi pengorbanan mereka yang sangat luar biasa. Begitu banyak mereka berkorban. Ada yang seperti Jenderal Sudirman lebih bagus masuk ke hutan daripada berdamai dengan penjajah. Begitu kira-kira. Ya, jadi mesti diingat semua ini. Ini kita mesti ingat. Kita tidak boleh menyia-nyiakan. Oleh sebab itu, hasil dari perjuangan itu yang ada sekarang ini jangan dimakan sendirilah. Jangan dibagi-bagi di antara kalangan tertentu. Kita kan ngeri mendengarkan ada laporan bahwa kalau dia seorang di BUMN itu gajinya bisa sebulan sampai 4,5 miliar rupiah. Sedangkan ada yang untuk makan 3 kali sehari saja sudah kalang kabut. Ini yang menjadi kita lihat, kalau kita lihat dalam sejarah khilafah. Misalnya Umar bin Khattab yang berani memikul makanan karena mengetahui ada orang yang kurang makan. Bagaimana dia pernah memukul anaknya karena dia mendapati anaknya makan daging. Serta dia mengatakan bagaimana kalau rakyat aku ada yang tidak mampu untuk makan daging. Jadi ini penting sekali sebenarnya untuk dipikirkan. Jangan hanya memikirkan hidup kita sendiri. Uang yang sebanyak itu, yakinlah. Uang yang sebanyak itu akan menyusahkan hidup saudara. Kenapa? Karena uang sebanyak itu akan ditinggalkan kalau kita mati. Dan saudara jadi ketakutan mati terus-terusan. Tidak bisa hidup macam kami ini, bahagia. Enggak, memang luar biasa. Ya, negeri kita ini, ya Allah, hanya Allah lah yang bisa membulak-balik hati manusia. Semoga kita pemimpin kita mendapat hidayah untuk memimpin negeri ini lebih baik. Paling penting. Betul, kita doakan mereka mendapatkan hidayah supaya mereka bisa mengatakan wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil, ketika menghukum di antara manusia, hukum secara adil. Itu adil itu paling penting. Paling penting. Insyaallah, Masya Allah. Dan harus optimis, kata tamu Bang Nuim kemarin. Begitu Bang Nuim? Betul, tidak boleh tidak. Itu tidak, karena la tayasu min rahillah. Tidak boleh kita merasa, karena lihat bahwa Rasulullah SAW ketika berada di Mekah itu 3 tahun, itu tantangannya yang dihadapi orang seperti Bilal dan lain itu tidak masuk di akal. Tetapi begitulah, dalam 23 tahun beliau SAW mampu melakukan suatu revolusi sehingga seorang bernama Michael Hart dari Amerika menulis buku tentang 100 tokoh mengatakan manusia yang paling sukses di dalam sejarah adalah Muhammad
bin Abdullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Luar biasa Bang Nuim, terima kasih menemani pendengar di 32 negara. Banyak juga ini. Ini beneran Bang Nuim, di layar screen kami ini nyala semua nih streaming kami. Dan dari Aceh sampai Banyuwangi menikmati suara seorang senior citizen yang tinggal di Melbourne dengan paspor hijau sampai hari ini. Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih Bang Nuim Hayat telah menemani kami. Dari studio kami ucapkan beribu terima kasih untuk kesehatan Bang Nuim dan juga kebaikan di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.